Kisah pemuda kaya yang menikahi gadis desa. Episode 121-122. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam tapi Ana belum juga dapat balasan pesan dari Mila. Dia menjadi khawatir dan memiliki perasaan yang aneh. Kenapa Mila tidak mengangkat teleponku? Apakah dia dan David? Apa sih yang aku pikirkan? Hubi, telepon David dong. Tanyain mereka lagi di mana soalnya Mila gak balas SMS-ku. Dan tidak mengangkat teleponku, kata Ana sambil tiduran di pangkuan Alvin dengan cemberut. Alvin menunduk melihat istrinya. Dia menjepit alisnya dan berpikir kenapa Ana sekhawatir ini pada orang dewasa. Mereka lagi kencan, haruskah dia ganggu? Mungkin saja handphonenya sengaja dimatiin. Sayang, mungkin saja mereka tidak mau diganggu, kata Alvin santai. Mendengar perkataan Alvin, Ana berpikir jauh. Tidak bisa diganggu dalam hal apa? Memang mereka lagi ngapain? Jangan bilang, Aan ini tidak boleh dibiarkan. Aku sudah janji pada ibunya untuk membantu menjaganya. Ana mencubit Alvin dengan ekspresi gelap. Dia menatap Alvin. Sayang, kenapa main-main cubit sih? Apa kamu mulai menggodaku? Kata Alvin dengan jahil. Ana menatap tajam ke arah Alvin. Telepon David sekarang juga. Alvin merasa ngeri kalau Ana sudah seperti ini. Dengan cepat dia berkata, "Oke." Alvin mengambil handphonenya di atas meja. Setelah itu Alvin langsung membuat panggilan ke David. "Ada Mila?" "Ada." Setelah mendengar jawaban David, Alvin langsung memberikan handphonenya ke Ana. Dengan semangat Ana memperbaiki duduknya dan mengambil handphone dari Alvin. "Sayang, kamu lagi di mana? Kenapa kamu gak balas pesanku? Aku juga menelponmu tapi gak diangkat. Ayo cepat balik. Gak baik berduaan lama-lama sama cowok tahu." "Hahaha sayang, kamu terlalu khawatir. Handphoneku ada di mobil dan lupa aku bawa. David juga hanya mengajakku makan malam. Sekarang juga kami akan pulang kok." "Oke, tapi tolong berikan handphonenya sama David, ada yang ingin aku sampaikan." Terdengar dari seberang telepon suara David mengambil handphonenya. "David, ada apa?" "Nyonya Alvin, kamu mau nginep di mana?" "Mungkin di rumahmu." Ana sedikit kaget, tapi muncul ide di kepala Ana. Setelah itu dia tersenyum dan melanjutkan obrolannya dengan David. "Wah, bagus kalau begitu. Sekarang kalian balik ke rumah kami. Nanti kamu bisa tidur sama Alvin dan aku bisa pesta piyama deh sama Mila. Soalnya udah lama aku tidak tidur bareng sama Mila." Mendengar ide Ana, Alvin menjepit alisnya. Ekspresinya berubah rumit. Dia bergumam sambil menatap Ana. "Apa? Malam ini tidur sama David? Yang benar saja. Aduh, semoga saja David tidak setuju. Aku kenal dia. Pasti dia tidak akan mau. Aku akan tinggal di rumah Maheza. Dan Mila akan aku antar ke apartemennya." Mendengar penolakan David, Ana menjadi cemberut dan dengan berat hati dia menutup teleponnya. Sedangkan Alvin di sampingnya merasa lega karena David menolak. Jadi dia bisa tetap tidur bersama Ana. "David, aku akan mentraktirmu nanti." Setelah bercakap-cakap, Alvin dan Ana pergi tidur. Sedangkan Mila sampai di apartemennya tepat jam 11 malam. Dan David langsung kembali ke rumah Eza. "Abis dari mana, Kak?" tanya Maheza yang melihat David masuk ke rumah larut malam. David melirik Maheza. "Di mana kamarku?" Maheza menarik nafas karena pertanyaannya tidak dijawab. Dan untung dia sudah menyiapkan kamar kakaknya sesuai dengan seleranya biar dia bisa nyaman. "Kak," panggil Maheza ketika David hendak pergi menuju kamarnya. David berbalik. "Kenapa? Apa hubunganmu dengan Black Cadar?" tanya Eza menyelidik. "Hanya sedikit kerja sama," jawab David. Setelah itu dia langsung menuju kamarnya meninggalkan Maheza. Dengan berbagai pertanyaan di kepalanya dan perasaan yang aneh pun mulai muncul. Keesokan paginya, itu sudah jam 12.30 siang. Harusnya Ana menjemput Zian di sekolah karena semenjak Alicia kembali ke London, Zian diizinkan tinggal bersama Ana dan Alvin. Sayangnya Ana lupa untuk menjemputnya. Seketika itu dia mulai cemas, tapi jarak kampus dan sekolah Zian cukup jauh. Akhirnya dia meminta bantuan Eza. Karena Star Entertainment lebih dekat. "Halo kakak ipar. Tolong jemput Zian ya. Setelah itu bawa dia ke kampus. Soalnya aku sudah janji jemput dia tapi aku baru ingat. Dan aku khawatir dia akan lelah menunggu."
Oke Kak, sekarang aku akan langsung menjemputnya. Eza keluar dari ruangannya dan tidak sengaja berpapasan dengan Mila. Mau kemana Za? Tanya Mila. Mau jemput Zian. Oh ya kebetulan kita ketemu. Ada proyek iklan terbaru dari MH Group dan mereka meminta kamu dan Sania untuk menjadi modelnya. Tapi syutingnya di Inggris. Jadi persiapkan dirimu dan tolong beritahu Sania untuk menemuiku nanti sore. Jelas Eza. Setelah itu dia pergi meninggalkan Mila. Mendengar kalau dia akan syuting di Inggris, Mila senang bukan main. Secara dia bisa bertemu David. Tapi yang tidak diketahuinya kalau iklan itu bukan hanya berasal dari MH Group. Tapi kolaborasi dengan perusahaan David dan Alvin secara langsung yang memilih Mila. Beberapa saat kemudian Maheza sampai di sekolah Zian. Tapi pas Satpam mengatakan kalau Zian tidak ada di sekolah. Dia pun menelpon ke King House tapi Zian juga tidak dijemput oleh kakek dan neneknya. Maheza mulai panik. Zian kamu di mana? Apa mungkin dia jalan-jalan di sekitar sini ya? Setelah sibuk dengan pikirannya, Maheza melirik taman yang tidak jauh dari sekolah. Dia pun segera menuju taman. Ketika dia keliling mencari Zian, Maheza malah menabrak anak kecil yang berusia sekitar 3 tahunan. Dan tanpa sengaja celana anak itu kejatuhan es krim. Au, anak kecil itu meringis karena pantatnya terasa ngilu abis jatuh. Maheza langsung berjongkok dan membantu anak kecil itu. Aduh, sorry. Apa kamu tidak apa-apa si kecil? Anak kecil itu menatap Eza dengan sedih. Tatit om. Mana yang sakit? Kata Maheza. Tatat Eksa tatit. Estelin Eksa tumpah. Kata anak kecil itu sambil cemberut. Eza tidak bisa menahan tawanya melihat ekspresi bocah kecil itu. Sekarang kamu bangun. Paman akan membelikanmu es krim yang banyak bagaimana? Mendengar tawaran Maheza, anak kecil itu melompat-lompat kegirangan sampai dia lupa sakit di pantatnya. Eza menggendong anak kecil itu dan membawanya membeli es krim yang tidak jauh dari taman. Setelah itu dia dan anak kecil itu duduk di taman. Tidak lama kemudian Zian memanggil Eza. Zian kamu di sini sayang. Paman sudah mencari-carimu. Kata Eza tanpa memperdulikan pertanyaan Maheza. Zian langsung duduk di dekat bocah laki-laki yang tampak mengemut es krimnya dengan lucu. Zian meliriknya. Hai, kamu siapa? Bocah kecil yang sibuk makan es krim itu melirik Zian yang menatapnya dengan aneh. Atu Eksa. Tatak siapa? Tanya bocah kecil itu dengan suara bayinya. Zian melirik Faeza yang mulutnya belepotan oleh es krim. Aku Zian. Melihat Zian meliriknya, Faeza tersenyum lucu sambil menjulurkan es krimnya. Tatak Cian mau es krim Eksa. Zian menggelengkan kepalanya. Nama kakak itu Zian bukan Cian. Faeza meliriknya penuh arti. Dia Tatak Cian. Zian menjepit alisnya putus asa karena dia mulai mengerti kalau Faeza masih kecil jadi wajar cara bicaranya belum benar. Melihat dua bocah itu Eza terkekeh, dia benar-benar tidak bisa menahan ketawanya ketika melihat ekspresi Zian yang tampak kesal sedangkan Faeza begitu polos dan lucu. Tiba-tiba Maheza teringat Ana yang sedari tadi menelponnya dan memintanya untuk segera membawa Zian kepadanya. Tapi dia melirik Faeza kembali dan dia merasa tidak tega meninggalkannya sendiri. Dia pun bertanya pada Faeza, si kecil di mana mamamu? Faeza melirik Eza. Dengan mulut yang belepotan Faeza berkata, Mama tu Pelgi. Dan lum tembali. Tati tata bibi mama tulu Eksa tuntu di maman. Matanya Eksa yam-yam tetini bibi tak tahu. Eza menjepit alisnya. Sejujurnya dia kurang mengerti ucapan Faeza. Dia benar-benar tidak mengerti bahasa bayi. Emang kemana mamamu? Zian melirik pamannya yang tampak bingung. Ekspresinya pun menjadi rumit. Dengan spontan Zian mengambil alih karena dia cukup mengerti apa yang dikatakan oleh Faeza. Mama tu. Tata bibik Pelgi dau. Jawab Faeza. Kalau papamu? Tanya Eza lagi. Papa. Faeza nampak berpikir. Tata bibik dia Pelgi nobatin olang tatit. Oh ya, jadi ayahmu dokter? Tanya Zian lagi. Faeza mengangguk. Itu tata mama tu. Papa tu dokter ebat. Pi Eksa tapel nah tetemu. Nan tapel nah lihat wajah papa. Eza mulai heran dengan jawaban Faeza. Bagaimana mungkin ada orang tua yang meninggalkan anak selucu Faeza dan membiarkannya berkeliaran sendiri di taman?
Dan yang lebih aneh lagi kenapa dia tidak pernah bertemu papanya. Sebenarnya rumah Faeza tidak jauh dari taman. Dan tanpa sepengetahuan bibinya dia berlari keluar ketika dia mendengar kalau mamanya akan pulang. Jadi dia berinisiatif untuk menunggu mamanya di taman. Eza merasa iba dengan Faeza. Dia menatap lekat wajah kecil dan mungil itu. Faeza langsung melirik Eza. Ketika mata mereka bertemu, Eza memiliki perasaan yang aneh dan tiba-tiba dia merasa kaget karena teringat akan sesuatu. Tatapan itu nampaknya tidak asing buatku. Dan kenapa aku merasa sedang bercermin di anak ini? Kenapa aku baru sadar atau ini hanya pikiranku saja? Maheza menatap Zian dan mencoba mengkonfirmasi apa yang baru saja dia pikirkan. Jika Zian juga mengatakan hal yang sama itu artinya dia gak salah. Zian, coba kamu perhatikan wajah paman dan anak kecil ini. Apakah ada kemiripan? Zian langsung memperhatikan Eza dan Faeza. Setelah beberapa detik Zian menatap Eza dan berkata, paman memang mirip dengannya. Mendengar perkataan Zian, Maheza terkejut. Sebagai dokter dia tahu betul konsep gen. Bagaimana mungkin ada seorang anak yang mirip dengannya tanpa memiliki ikatan darah? Dia juga memiliki perasaan yang rumit saat melihat bocah kecil itu. Faeza sayang, kamu di mana nak? Ini mama sudah datang. Terdengar suara seorang perempuan dari kejauhan yang mungkin itu mamanya Faeza. Eza mendengar suara seorang perempuan yang sedang mencari anaknya. Eza melirik bocah kecil itu. Apa namamu Faeza? Bocah kecil itu menatap Eza. Bola matanya yang berkilau seperti berlian membuat Eza merasakan perasaan yang sangat rumit. Yaitu nama Eksa. Lencapnya Faeka Yusuf Adullah. Dipanggil Eska. Eza dibuat ketawa lagi oleh Faeza. Anak itu benar-benar mencuri hati Eza. Dia berpikir ingin sekali menculik anak ini. Selain lucu dia juga tampan. Dan pintar. Pipinya kenyal, rambutnya pirang dan tipis seperti anak yang lahir dari pernikahan beda negara. Bagaimana tidak lucu dan menggemaskan coba? Dia ditanya namanya malah ngasih tahu nama lengkapnya. Cara pengucapannya juga lucu. Eza sayang, kamu di mana sih nak? Mama capek nih nyarinya. Apa kamu mau mama pingsan di sini, ayo? Kata perempuan itu lagi. Faeza melepas es krimnya dan menatap Eza kembali. Paman tepeltinya tuh tua lama mama deh. Talo di tua-tuatan nemuin mama dulu ya. Biar paman temenin. Kata Eza karena dia masih merasa khawatir dengan Faeza. Eza pun bangun dari duduknya dan menenteng dua bocah menggemaskan di kiri dan kanan tangannya. Setelah itu dia membawa Faeza mendekat ke arah suara. Hanya terhalang pohon besar dan bonsai yang cukup tinggi sehingga perempuan itu tidak bisa melihat mereka padahal jarak mereka cukup dekat. Faeza mengenali ibunya meskipun dari belakang. Seketika itu Faeza berlari ke arah perempuan itu sambil berteriak, Mama. Perempuan itu berbalik ketika mendengar suara bayinya Faeza. Dia langsung berjongkok dan melebarkan tangannya. Setelah itu Faeza rebah di pelukan perempuan itu. Eza sayang, ternyata benar kamu ada di sini. Kenapa kamu pergi dari bibi sayang? Bukankah mama bilang tunggu di rumah saja? Kata wanita itu yang nampak cemas. Dia memeluk anaknya dengan rakus tanpa memperhatikan siapa yang sudah mengantar Faeza. Eska tunduk di tinitu. Dial, mama tidak cucah kalinya. Jawab Faeza sambil menatap wajah ibunya yang sudah lama tidak dilihatnya. Perempuan itu tidak bisa menahan rasa rindunya lagi. Dia benar-benar sangat merindukan anak lucu dan pintarnya itu. Dengan cepat dia memeluk Faeza. Oh bayiku yang pintar, mama sangat merindukanmu. Maaf karena sering meninggalkanmu. Sedang Maheza yang sedari tadi terdiam melihat tampilan kasih sayang ibu dan anak itu tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Jantungnya berdebar hebat, dia merasakan sesuatu yang hilang telah kembali. Tapi dia bingung sesuatu itu apa. Eza memanggil ibu anak itu dengan sedikit terbata-bata. Mutiara. Mendengar namanya dipanggil, Mutiara langsung mendongak. Iya. Seketika itu wajah Mutiara berubah. Matanya yang teduh berubah menyala dan berapi-api. Dia benar-benar terkejut. Kenapa di antara semua tempat dia harus bertemu Maheza tepat di depan anak lelakinya? Mutiara bangun dari duduknya dan menggendong Faeza sambil menatap Maheza dengan ekspresi gelap. Kamu, ma, tenalin nih Cian. Temen lu nya Eksa. Dan nih omnya Cian.
kata Faeza membuyarkan keterkejutan Mutiara. Mutiara langsung melirik Faeza. Iya sayang. Sekarang kita pulang yuk. Tunggu, kata Eza menghentikan langkah Mutiara. Bersambung.